kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak ngerti, tidak bisa jawab, dipukul dengan alat pukul dari besi, tengah-tengah kepalanya. Jeder begitu, akan menjerit dengan jeritan, semua makhluk mendengarnya yang ada di sekitarnya. Illa thaqalaini, kecuali jin dan manusia. An Anasin, dari Sayyidina Anas, an Nabi SAW, dari baginda Nabi Muhammad SAW, annahu qala, baginda Nabi bersabda, al-abdu, seorang hamba, idza wudi'a fi qabrih, jika sudah diletakkan di liang lahat, di liang lahat, liang kubur, utwuliya, dan diberesin, wa dhahaba ashabuhu, kemudian teman-teman yang pada pergi, hatta innahu la yasma', sungguh yang di alam barzah itu dibuat oleh Allah, begitu beritanya, dia mendengar. Qar'ani alihim, suara sandal kerabat-kerabat saudara-saudaranya yang semakin lama semakin menjauh. Atahu malakani, dua malaikat datang. Fa'aq'adahu, mendudukkannya, duduk. Faiqulani, kemudian bertanya, lahu, kepada orang tersebut. Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Tentunya adalah diarahkan kepada Nabi Muhammad. Di saat hadzal rajul, berarti saat itu ditunjukkan, diperlihatkan, karena alam barzah itu mutlak. Alam barzah itu tidak terikat dengan materi. Bisa saja ditunjukkan itu loh. Itu loh. Bagaimana pendapat tentang orang itu? Maksud orang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, yang beriman, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Ini versi pertanyaan di alam barzah. Ada versi lagi, man rabbuk, kan begitu. Makanya kita kasih isyarat, tidak usah ribut urusan ini. Yang penting kita meyakini ada pertanyaan di alam barzah. Nanti ada sekelompok agung, kelompok besar pemikiran. Mu'tazilah tidak meyakini adanya pertanyaan ini. Tentunya dalam hal ini adalah dalam kesesatan. Fayaqulu, setelah orang itu menjawab, itu adalah Nabi Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah. Fayaqulu, kemudian diperintahkan untuk orang tersebut, undur ila maq'adika minan nari. Lihat, itu tempatmu semula itu neraka loh ya. Semua manusia ini disiapkan ke neraka. Cuman karena kamu menjadi beriman, lalu dirubah nerakamu jadi surga. Dipindah. Gitu. Undur ila maq'adika minan nar. Itu lihat, tempatmu itu sebetulnya di neraka. Yaitu kapan orang belum beriman. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannati. Kemudian gara-gara kamu mengakui Nabi Muhammad dan utusannya, itu sebenarnya mengembalikan kisah nostalgia di dunia tuh loh. Coba, kalau kamu tidak percaya itu kan neraka tuh tempatmu. Ini gara-gara kamu beriman, ini karena beriman dengan Nabi Muhammad tuh. Mestinya kamu di situ jadi sana. Ini gambarannya begitu cuman. Allah ganti surga. Kalau Nabi SAW bersabda, fayarahuma jami'an, melihat neraka, lihat surga. Dan dia senang rupanya tempatnya ada di surga. Amal kafiru awil munafik, adapun orang kafir atau orang munafik. Fayaqulu, ditanya siapa orang ini? La adri, saya enggak tahu. Enggak kenal Nabi Muhammad di dunia, maka di alam barzah pun di saat ditanya juga enggak kenal, enggak bisa menjawab. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku ikut-ikutan. Orang nyaci ikut nyaci, orang olok-olok. Fayuqalu la daraita wa la talait. Sudah, kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak ngerti, tidak bisa jawab. Tsumma yudrab bimitraqatin, dipukul dengan alat pukul. Min hadidin, dari besi. Darbatan baina udhunaihi. Tengah-tengah kepalanya. Jeder begitu. Fayasihu sayhatan, akan menjerit dengan jeritan. Yasma'uha man yalihi, semua makhluk mendengarnya yang ada di sekitarnya. Illa thaqalaini, kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia tidak dijadikan mendengar oleh Allah. Karena jin mendapatkan taklif, dapat perintah juga. Manusia mendapatkan perintah. Tapi kambing, binatang, ayam kita mendengar semuanya. Rawahul Bukhari, hadis sahih Imam Bukhari. Adapun pertanyaan yang lainnya mungkin sekali dipertanyakan seperti yang disebutkan di sebagian riwayat, akan tapi para ulama memperselisihkan kebenaran riwayat tersebut. Jadi yang mengingkari man rabbuk wa man nabiyyuk enggak ada masalah.
Jadi ini wawasan juga supaya kita mengerti bahwasanya kalau ada orang mengamalkannya sah. Akan tapi yang harus kita yakini apa? Adanya pertanyaan di alam barzah. Sudah. Maka yang terpenting bagi kita adalah meyakini akan adanya pertanyaan di alam barzah. Sebab hakikat detailnya pertanyaan yang akan dipertanyakan di alam kubur hanya Allah lah yang mengetahuinya. Hal yang menjadi sebab seorang dapat menjawab adalah bukan hafalannya akan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bukan di dunia menghafal tok. Atau setiap hari menghafal pertanyaan ini biar bisa enggak sholat, enggak ini. Bukan dari itu. Tapi dari amalnya. Akan tapi keimanan dan amal solehlah yang menjadikan seseorang menjawab pertanyaan malaikat mungkar, malaikat nakir dengan mudah dan tanpa rasa takut. Jadi mulai di alam barzah dikubur, kalaupun tidak dikubur misalnya hilang ditelan ikan dan sebagainya, ya sudah saat itu setelah itu. Maksudnya adalah setelah meninggal dunia proses perjalanannya adalah ditanya oleh malaikat. Hanya diceritakan Nabi itu umumnya kan orang dikubur baru ditinggalkan. Kalau seandainya orang pada ngurumuni tidak meninggalkannya tetap ditanya. Makanya termasuk guyonan yang harus dihindari masalah alam gaib. Ada guyonan katanya, oh kiai itu mulai dari meninggal dunia diziarahi oleh orang banyak sampai malaikat nggak bisa bertanya karena nggak pernah ditinggalkan oleh pecinta-pecintanya. Fiendamina, nggak boleh main-main malaikat. Malaikat takut. Alamnya ini. Nah, tidak boleh begitu. Dari mana? Itu kan coba saja. Mungkin pernah mendengar, mungkin. Alam. Ini bagaimana keyakinan? Ini keimanan kok. Masa malaikat? Dan urusan-urusan begini kita harus pakai nalar kita, ilmu kita. Pernah suatu kita ada buku. Apa majalah? Majalah itu memang mengatasnamakan majalah Islam. Ya karena menulis adalah mungkin seorang wartawan, kan ada wartawan pinter, wartawan yang alim, wartawan yang soleh. Mungkin wartawan hanya mungkin kehabisan bekal itu. Lihat salah satu buku majalah dan kita membacanya. Akhirnya aku beriman kepada siksa kubur. Ceritanya apa? Suatu ketika di saat ada kuburan digali, dia mencoba tidur di dalamnya. Setelah itu didatangi malaikat. Ini kan main-main, malaikat dibohongin. Kan? Ini kok ada, coba ada. Itu majalahnya ada, sekarang sudah tidak ada. Dan majalah itu sering mendatangkan yang aneh-aneh. Majalah atas nama Islam. Atau rame majalahnya, warnanya kuning atau apa itu. Gimana malaikat dibohongi? Malaikat nggak tahu. Ada lagi berita, nanti kalau aku mati kasih baju yang kain kafan yang rusak, biar malaikat nanti datang, wah ini sudah lama, nggak perlu ditanya lagi. Ini gimana begitu itu tuh? Malaikat dibohongi pakai kain kafan lama, wah ini sudah tidak ditanya lagi. Ini loh maksudnya, kadang-kadang keluar di lesannya ustadz, ya ustadz, ini kan masalah ilmu, bukan kita dongeng khayal, bukan. Jadi kalau pakai baju kafan lama, kafannya diucek kasih lumpur dikit lah, nanti biar malaikat datang, wah ini sudah lama, nggak perlu ditanya. Ini kan guyonan-guyonan nggak boleh, urus dan malaikat. Dan alamnya bukan ini, bukan tanah itu, alam barzah, alam yang berbeda. Disinilah maksud kami membenahi akidah kita itu jangan gampang percaya dengan sesuatu yang selama kita. Termasuk kemarin kita singgung, yang percaya dengan pesugihan. Yang mengambil pesugihan nanti kalau mati nanti dia jadi monyet. Kan gitu. Di sana cari di gunung sana monyetnya. Jadi monyet enak makan buah. Wong dia menyekutukan Allah seharusnya disiksa di alam barzah kok lompat sana lompat makan buah, nyuri timun lagi. Nah ini coba membangun keyakinan itu yang jelas dong. Bukan dongeng yang kita dengar di gardu atau bahkan di teras musola. Kemudian setelah itu, wah, cerita aneh-aneh. Ini bangun keyakinan seperti itu. Termasuk jangan guyonan tentang malaikat. Nggak boleh, haram dosa. Bahkan bisa mengeluarkan dari iman. Merendahkan malaikat. Tadi itu mengatakan malaikat kayaknya kebohongan, ditipu. Atau gara-gara, wah ini ziarahnya nggak pernah berhenti-berhenti. Begitu banyaknya peziarahnya sampai malaikat mungkar nakir nggak sempat menanyanya. Dari mana begitu tuh nih? Ilmu loh ya, semuanya harus ada ilmunya. Oh yang berkata adalah Syekh Fulan. Tanyakan Syekh Fulan dari mana itu sumbermu ya Ustadz. Kiai Fulan, ya sama. Kita bangun keyakinan itu bukan ngobrol-obrol, omongan. Kita bahaya sekali.
bangun keyakinan yang salah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.